kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan yang dikasihi Tuhan, selamat datang kembali di bulan yang baru, di minggu yang baru, di bulan Agustus ini. Sungguh kita bersyukur pada Tuhan kita masih ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya menyapa jemaat yang baru bergabung maupun di online maupun di onsite, yang di Facebook, live YouTube, dan di Zoom. Shalom, mari kita sama-sama menyembah Tuhan di saat pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita untuk kita terus bersyukur pada Tuhan, untuk kita terus menyembah Tuhan. Sama-sama kita satu hati kita berdoa. Terima kasih ya Allah kami, terima kasih ya Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan Yesus yang mau menyembah Engkau di saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami boleh masuk kembali di bulan yang baru Tuhan Yesus, di bulan Agustus ini Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semua karena anugerah, berkat, kasih-Mu yang terus melimpah dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, hati kami terus limpah dengan syukur kepadamu ya Allah kami. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Di segenap kami Tuhan Yesus yang baik. Biarlah kemurahan-Mu Tuhan tercurah di tempat ini Bapa yang baik. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami syukur kami Tuhan hanya padamu, hanya bagimu Tuhan. Terimalah syukur kami, terimalah pujian kami. Sungguh kami Tuhan bersyukur atas segenap jalan-Mu yang baik dalam setiap kehidupan kami. Terimalah pujian sembah kami bagimu, ya Bapa-Ku yang baik. Thank you Lord, we thank you Lord. Kami rindukan. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu dalam hidup kami. Thank you Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came.
Thank you for today. Pierced hands, wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Where is the Lamb seated on the throne? Crown you now with many crowns. You reign victorious. I can live it up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. What is the Lamb? Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami thank you for the cross, Lord. Thank you, Lord. Thank you for today. My sin and shame, in love you came and gave amazing. Thank you, Lord. Thank you for this love, Lord. Thank you for today. Pierced hands, wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Where is the Lamb seated
Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. What is the Lamb? What is the Lamb? You are worthy, Lord, seated on the throne, crowned now with many crowns. You reign victorious. I can lift it up. I can lift it up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are worthy, Lord. What is the Lamb? What is the Lamb of Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji nama-Mu yang besar. We come to worship You, O Lord. Segala pujian, sembah, syukur kami naikkan bagi-Mu. Yesus Tuhan yang duduk di tahta, bersemayam di samping kanan Allah Bapa. Engkau baik Tuhan, untuk selamanya. Kau baik, Kau baik. We worship, we worship, we worship You, kami naikkan sembah kami Tuhan, pujian kami bagi nama-Mu yang besar, Allah. Thank You, Lord, thank You, Jesus. Sembah Dia, agungkan nama-Nya yang besar. Biar segenap hati kami terus menyembah-Mu Tuhan. Biar segenap jiwa kami mengagungkan Tuhan. Yesus, Rajaku yang besar. We thank You, Lord. Hallelujah, hallelujah, glory bagimu Tuhan, glory bagimu Tuhan. Biar mata kami terus tertuju kepada-Mu ya Tuhan. Biar segenap jiwa hati kami menyembah-Mu Tuhan. We thank You, Lord. We thank You, Jesus. Tak dapat kami balas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Hanya hati kami yang boleh kami persembahkan Tuhan. Jiwa kami Tuhan, hidup kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Mengalir Engkau Tuhan di tempat ini.
kami Tuhan. Baharui setiap kami Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Hosana, Hosana, Hosana in the high. Hosana, 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 Hosana in the highest. Hosana, Hosana, Hosana in the high. Sing Hosana in the highest. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Sing Hosana in the highest. Hosana, Hosana in the high. Hosana in the highest. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Jesus, Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Come on everybody. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things I see. Show me how to love like you have loved me. Break my heart out. Fix my heart for what's pleasing yours. Everything I am, for your kingdom's good. As I look from birth into eternity, the coming Katana, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Sing Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Sekali lagi sorakan Hosana, 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 Hosana in the highest. Hosana, Hosana, Hosana in the high. Hosana, 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 Hosana in the high. Biar segala pujian kami naikkan bagimu Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana in the high. Hosana in the highest. Hosana, Hosana, Hosana in the high.
Masikira lawata kasika namata kasika. Bapa, pada hari ini kami mengucap syukur dari pagi ini ya Tuhan, sehingga kami bersatu hati untuk berdoa bagi bangsa dan negara ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat Singapura ya Tuhan. Aku serahkan Singapura ke tangan-Mu ya Tuhan. Bangsa ini ya Tuhan, apa adalah rencana-Mu yang besar ya Tuhan. Tuhan, aku serahkanlah para menteri-menteri, perdana menteri yang ada di Singapura. Tuhan, beri roh hikmat yang lebih daripada-Mu, supaya mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya takut akan Engkau Tuhan. Tuhan, ampuni kalau bangsa ini ya Tuhan. Bila ada segala yang bukan daripada Engkau, yang seperti korupsi, apapun itu ya Tuhan, yang bukan daripada Engkau, Tuhan, aku patahkan, akan aku hancurkan ya Tuhan. Tuhan, beri roh hikmat yang akan terus mengerti akan kehendak-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi rakyat Singapura Tuhan. Aku serahkan rakyat Singapura ke tangan-Mu. Jamah dan lawat rakyat Singapura ya Tuhan, supaya mengenal Engkau, bahwa Engkau lah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, karena kemuliaan-Mu di atas di Singapura. Tuhan, aku berdoa juga ya Tuhan, buat Indonesia ya Tuhan. Aku serahkan Indonesia ke tangan-Mu ya Tuhan. Aku mengenal, supaya mereka mengenal Engkau ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan di bangsa kami. Segala apapun ya Tuhan yang terjadi di bangsa kami, Engkau yang mengontrolnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami akan menjadi bangsa yang mengenal akan Engkau. Terima kasih Bapak. Aku berdoa juga buat Presiden dan Wakil Presiden. Aku serahkan Wakil Presiden dan Wakil Presiden ke tangan-Mu. Beri roh hikmat yang lebih lagi daripada-Mu, supaya dalam menjalankan tugas-tugasnya Tuhan akan terus berjalan dengan baik dan selesai dari garis finish. Tuhan, aku serahkan juga Tuhan, perdana menteri-menteri yang ada di Indonesia, dari menteri jajarannya ke bawah sampai RT RW Tuhan. Aku serahkan mereka ke tangan-Mu. Beri mereka yang roh hikmat yang lebih lagi daripada-Mu, supaya dia menjalankan tugas-tugasnya Tuhan, fokus akan tugas-tugasnya masing-masing, bukan pada diri sendiri. Aku serahkan juga MPR, DPR ya Tuhan, sampai jajarannya ke bawah Tuhan. Aku serahkan mereka ke tangan-Mu, supaya menjalankan tugasnya Tuhan, akan fokus akan pada bangsa-bangsa, bukan diri-dirinya dalam menjalankan segala tugasnya untuk membuat undang-undang. Tuhan, aku berdoa juga Tuhan, buat TNI ya Tuhan, Polri, Angkatan Laut, Darat dan Udara ya Tuhan. Aku serahkan mereka semuanya ke tangan-Mu. Beri mereka kekuatan Tuhan. Turunkan malaikat-malaikat-Mu untuk terus membimbing mereka di depannya ya Tuhan, untuk menjaga keamanan di bangsa kami. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan, buat gembala sidang kami, Pastor Thomas Chandra ya Tuhan. Beri mereka kekuatan Tuhan, roh hikmat-Mu lebih lagi, urapi dia lebih lagi ya Tuhan, supaya dia terus berlari Tuhan untuk mengabarkan Injil keselamatan-Mu di bangsa-bangsa ya Tuhan. Tuhan, aku serahkan juga gembala staf yang ada di pusat Tuhan VLC. Tuhan, Mami Dev sekeluarga, Pastor Abraham sekeluarga, Pak Denny Lim sekeluarga ya Tuhan, Pak Andi In sekeluarga. Beri mereka urapan lebih lagi, roh hikmat yang lebih lagi, kekuatan lebih lagi, supaya dalam menjalankan tugasnya ya Tuhan, supaya penuh dengan urapan-Mu, fokus akan Engkau. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga ya Tuhan, buat LC Singapura ya Tuhan. Aku serahkan LC Singapura ke tangan-Mu ya Tuhan, supaya LC Singapura menjadi alat-Mu di bangsa ini, di mana kami berdiri saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan, Pas Agus ya Tuhan yang beri kami tempat saat ini untuk beribadah. Beri roh hikmat lebih lagi, berkati dia lebih lagi ya Tuhan, supaya menjadi berkat bangsa dimanapun Pak Agus saat ini berada. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan, WL Tuhan. Aku serahkan WL ke tangan-Mu ya Tuhan. Urapi WL ya Tuhan, roh hikmat yang lebih lagi untuk terus memuji nama-Mu. Aku serahkan juga Tuhan tim musik ya Tuhan. Urapi tim musik ya Tuhan. Berilah hikmat lebih lagi, supaya dia terus memuji nama-Mu ya Tuhan, karena kemuliaan-Mu di atas puji-pujian. Aku serahkan juga ya Tuhan, buat pelayan-pelayan-Mu yang ada di sini. Beri dia roh hikmat lebih lagi, kesatuan hati, unity ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati Tuhan untuk melayani-Mu di sini, bukan untuk diri sendiri tapi untuk Engkau ya Tuhan. Aku serahkan juga ya Tuhan para jemaat-jemaat-Mu di sini. Beri roh hikmat yang lebih lagi untuk terus Tuhan berkembang imannya di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa juga saat ini ya Tuhan buat Pastor Ajihu Tuhan.
yang akan memberi firman-Mu saat ini. Urapi di Pastor Abihu Tuhan, supaya berkat-Mu buat kami ya Tuhan. Juga Tuhan, urapi dia lebih lagi ya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi di mana Pak Habib sekarang ini berada. Terima kasih Bapak, berkat kami berdoa juga Tuhan yang ada di online dan onsite ya Tuhan. Berkati mereka semua ya Tuhan, lawat mereka semua supaya imannya terus bertumbuh. Kami berdoa juga Tuhan, berkat kursi-kursi yang kosong saat ini Tuhan, di mana kami berdiri saat ini, di radius di mana kami berdiri saat ini. Dalam nama Yesus, kursi-kursi yang kosong ini ya Tuhan akan penuh dengan jiwa-jiwa baru. Terima kasih ya Bapa, berkati kami semua, tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, biarlah segala yang bernafas memuji-muji Tuhan, amin. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Mari kita bertepuk tangan menyembah Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan, dan Kau membawakan Kau baik. Terima kasih Tuhan. Sama-sama sorakan. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our. Sekali lagi sorakan. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sorakan. Every praise is to our God. With one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sama-sama kita serukan. God my Savior, God my healer, God my sama-sama sorakan. Yes He is, yes He is, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Yang bersuka cita sorakan. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our. Sekali lagi serukan. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our. Jemaat Tuhan, mari sama-sama. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, sekali lagi sorakan. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God.
atas kanan kiri katakan, Tuhan mencintai kamu. Kita sama-sama bersukacita di dalam Tuhan, amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar, tetapi Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan. Sekali lagi kita katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan sama-sama katakan, Shalalalalala. Saya cinta Yesus, Shalalalalala. Yesus cinta saya, haleluya, Shalalalalala. Saya cinta Yesus, Shalalalalala. Yesus cinta saya. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar, tapi Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua serukan, Shalalalalala. Saya cinta Yesus, Shalalalalala. Yesus cinta, Shalalalalala. Lalala. Saya cinta Yesus, Shalalalalala. Yesus cinta. Biar tambah hari cinta kita pada Tuhan makin bertambah, amin. Biar kami terus mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, Tuhan. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus cinta dan indahnya semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah. Ku jatuh cinta, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus cinta dan indahnya semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi.
Mari kita siapkan hati kita untuk kita memberikan persembahan kita yang pertama. Dan sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ini segenap kami jemaat-Mu Tuhan. Kami masih duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Baharui hati kami Tuhan. Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Berdoa untuk persembahan yang akan kami jalankan Tuhan Yesus. Biar Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang memberi dengan sukacita. Berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Berikan kami hati untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan di saat pagi hari ini. Biar Tuhan Yesus jiwa kami diteguhkan oleh Engkau Tuhan. Dikuatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau baik. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Pengorbanan lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu, kemenanganku, sebab bilur-Mu Tuhan, bilur-Mu, kesembuhanku. Mari sama-sama imani salibmu, salibmu, itu yang menjadi kemenangan kami. Kemenanganku, bilur-Mu Tuhan, bilur-Mu, kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus,
sujud dan berterima kasih. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. We thank you, Lord. Engkau Allah kami yang hidup yang dahsyat. You are our living God. Kami ada di sini bukan karena kuat kami. We are here not because of our strength, Kami tahu itu semua karena Tuhan. but because of you. Jemaatmu yang ada di sini masih berdiri saat ini. Your church is here, we are standing firm. Itu semua karena Tuhan yang membuat mereka tetap kuat dan berdiri kepada Tuhan. It's because of you, Lord, that strengthen them and give them strength. Terima kasih buat waktu yang kau berikan kepada kami. Thank you for this time that you have given to us. Saat ini kami akan mendengarkan pesan-pesanmu. Now we are going to listen to your message. Berpesanlah kiranya engkau melalui hambamu. Share your message through your servant, Lord. Hamba tahu hamba terbatas, Your servant know that I am limited, tetapi kuasamu yang tidak terbatas. but your power is unlimited. Engkau pakai hambamu saat ini. Use your servant, Lord, Sehingga pesan-pesanmu so that your messages kepada jemaatmu di sini to your church here boleh disampaikan dengan baik. can be released. Sebab engkau mengasihi umatmu di sini. Because you love your church here. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Kami bersyukur, We give thanks. kami berdoa. We pray. Amin. Amen. Haleluya. Hallelujah. Senang bertemu dengan Bapak Ibu di sini. Such a joy to meet all the brothers and sisters here. Tahun lalu saya juga pernah di sini Last year I was here. dalam rangka ulang tahun Pastor Thomas. At that time, Pastor Thomas was having his birthday. Tepat di bulan Agustus juga. Exactly in August too. Hari ini saya ada di sini. So today I'm back. Itu bukan karena saya. Not because of me myself. Itu semua karena Tuhan. It's because of the Lord. Saya tidak pernah menyangka. Saya Tidak pernah menduga I never thought, I never bisa think bertemu dengan Bapak Ibu. I can meet you Jemaat all Tuhan here. yang luar biasa. You are amazing church. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, So the beloved church of the Lord. saya kenalkan diri dulu. I want to introduce myself first. Mungkin banyak yang belum kenal. Maybe most of you doesn't know me yet. Saya seorang pendeta So I'm a pastor. yang pelayanan di daerah I serve in remote area daerah Kalimantan, in Borneo. dari kota kurang lebih 98 km. From Pontianak is about 98 kilometers. Tuhan percayakan di sana So God entrusted me there, dan saya ada di sini. and I'm here. Itu semua karena Tuhan. It's because of the Lord. Saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, I have a wife, anak 2, 2 children, istri 1. 1 wife. Jangan dibalik. Don't turn it Yeah. opposite. Anak 2, istrinya 1. So 2 children, 1 wife. Anak saya yang pertama So my first child Putri, is a girl. sekarang sedang melanjutkan pendidikan di Jogja. Now she is going to college in Jogja. Anak yang kedua juga Putri, The second also a girl, masih SMP. still in junior high. Kedua-duanya putri. Both are girls. Istri saya pun putri. My wife also a girl. Saya yang paling ganteng di rumah. So I'm the most handsome at home. Haleluya. Yeah, hallelujah. Saya juga pelayanan di sebuah gereja kecil. I'm serving now in a small church. Jemaat yang kecil, The church member also small. jumlah jiwanya hanya 68 jiwa There are 68 members there, dengan anak kecil, including the children. Termasuk anak-anak. termasuk anak-anak. Okay, including the children. Ya Tuhan tempatkan saya di sana. So God put me there. Tuhan punya rencana yang luar biasa. He has an amazing plan. Dalam perjalanan So in the journey, di pelayanan saya, in my ministry, saya juga membuka PAUD, I also opened this. bekerja sama dengan Pastor Joko. I also opened this preschool center. I'm working with Pastor Joko. Jadi Pastor Joko yang menjadi bos kami di Yayasan Kebun Anggur. So Pastor Joko is our boss in the
Vineyard Foundation. Kenapa saya mau bergabung dengan yayasan ini? Why I joined this foundation? Karena yayasan ini punya misi yang luar biasa Because they have this amazing untuk vision, generasi, reaching the generation, untuk membawa mereka ke jalan Tuhan, to bring them to the way of the Lord, supaya mereka hidup di dalam Tuhan. so that they can live in the Lord. Haleluya. Hallelujah. Puji Tuhan, So praise God. walaupun kami harus bekerja keras di sana, Even though we had to work hard over there, karena kami tidak memungut biaya untuk mereka, because we don't charge anything to karena the students, karena kondisi ekonomi mereka juga di desa, because their economy ability is a village, yang kurang mampu Yeah, seperti itu. they cannot really afford it. Jadi kami memberikan apa yang ada pada kami, So we give what we have to them, berusaha membuat mereka agar mereka bisa menempuh pendidikan dari tingkat PAUD. so that they can receive education from preschool years. Haleluya. Hallelujah. Berterima kasih juga kepada Pastor Thomas I also want to say Halo, thank you Pastor to Pastor Thomas, Thomas. Yeah, hello, yang Pastor ada Thomas. sekarang di Pontianak, He's now in Pontianak, yang mempercayakan saya untuk berdiri di sini. and then he trusted me to stand here. Terima kasih juga kepada Pak Agus. Also, I want to thank Pak Agus. Mungkin Pak Agus kaget ketemu lagi hari ini. Maybe Pak Agus is surprised to see me again. Haleluya. Thank you Pak Agus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, So, my beloved, kita di dalam Tuhan itu indah sekali. living in the Lord is such a beautiful thing. Tuhan itu begitu luar biasa, He's so amazing. membuat kita boleh memuji Dia. He allows us to praise Him. Dia rindu supaya kita hidup di dalamnya. It's His desire that we shall live in Him. Dia rindu supaya kita tertanam bertumbuh di dalamnya. It is His desire that we are planted in Him. Bahkan yang paling Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita, And one thing He desires the most in our lives, di dalam kehidupan kekristenan kita, In our Christian supaya kita berbuah di dalamnya. it is so that we become fruitful in Him. Kita membuka bagian firman Tuhan. Let's go into the Bible. Mazmur 92 Psalms 92. Saya tambah mata dulu. Yeah, I need extra glass. Extra glasses. Mudah-mudahan tidak mengurangi kegantengan saya. Hopefully it doesn't make me less handsome. Haleluya. Lebih ganteng. Mazmur 92 Lebih ganteng ya. Psalms 92. ayat 12 Verse 12 sampai ayat yang ke-14. until verse 14. Mungkin bisa kita baca bersama-sama. Let's read this. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Amin. Ayat yang 14. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Verse 12 until 14. The righteous will flourish like palm trees. They will grow like a cedar in Lebanon. Planted in the Lord's temple, they will flourish in the courtyard of our God. They will still bear fruit even in old age. They will be luxuriant and green. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, So beloved, setiap orang percaya punya kerinduan every believer has this desire untuk bertumbuh, to grow untuk berbuah and to be fruitful di dalam Tuhan. in the Lord. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, So beloved, kalau kita melihat pohon, when we look at a tree, ketika kita tanam, when we plant it, dia dapat bertumbuh it can grow, dan juga dia berkembang dengan besar. it will become bigger, Dan seorang penanam pohon, and the planter, dia rindu supaya pohon itu it is his desire that the tree menghasilkan buah. becomes fruitful. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, So beloved brethren, hari-hari ini
these days, kenyataannya when we see the masih reality, banyak anak-anak Tuhan many children of God kesulitan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. have difficulties to grow in the Lord. Kenapa saudara? Why? Karena dia tidak tertanam dengan benar. Because they are not planted. Dia harus tertanam dengan benar. So they need to be planted first. Kalau pohon itu tertanam dengan benar, If it is planted correctly, dia pasti bertumbuh dengan baik. definitely it will grow. Tapi kalau pohon itu ditanam, But if we plant a tree lalu dicabut, and then take it out lalu dipindahkan lagi ditanam di tempat yang lain, and then plant it in another place dicabut lagi, and then pluck it out again, ditanam lagi di tempat yang lain, plant it again, itu akan mengalami kesulitan untuk pohon itu boleh bertumbuh dengan baik. the tree will have difficulties to grow well. Dia akan mengalami stres. Yeah, it will be stressful. Kenapa? Why? Dia seharusnya merambatkan akar-akarnya ketika dia ditanam. Because the tree needs to root down. Tetapi kalau dia dicabut lagi, If we take it out, maka uproot it, akar-akarnya akan terganggu kembali. then the roots will be disturbed. Lalu dia akan mengalami kesulitan. And then it will have difficulties. Lalu dia harus memulai dari awal untuk merambatkan akarnya. It will have to regrow the root again. Sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, So as the church of God, tentunya kita harus ditanam di satu gereja we need to be planted in dan a local bertumbuh church di situ. and grow there. Dan di situ harus di dalam pertumbuhannya menghasilkan buah. And in the journey of growing, it will bear fruit. Saudaraku, kenapa kita harus tertanam? Why we need to be planted? Tertanam di tempat di gereja yang di mana saudara berdomisili. Be planted in a church where we are. Karena seperti pohon itu tadi, Because like that tree, kalau dia berpindah-pindah, if it always keep moving, dia akan mengalami kesulitan untuk bertumbuh, it will have difficulties to grow. untuk dia merambatkan akar-akarnya. To take the roots go deeper. Pohon itu bertumbuh dengan baik So the tree will grow well ketika dia merambatkan akar-akarnya dengan baik juga. when the root goes deep. Semakin dalam akar-akar itu menembus tanah, The deeper the root penetrates the ground, jadi pohon itu semakin kuat. the tree will become stronger Dan pohon itu semakin bertumbuh dengan baik. and the tree can grow even better Karena akar-akar itu akan mencari makanannya. because the root can seek the nutrition Dan akar-akar itu dia merambat dan dia masuk di dalam tanah and the root can go deep in the ground untuk mencari sumber air. to find the source of water. Sebab di dalam Mazmur 1 berkata, In Psalm 1, pohon yang ditanam di tepi aliran air, the tree that is planted at the root dia of the akan river, tetap segar it will stay fresh dan akan selalu berbuah pada musimnya. and will bear fruit at the season. Saudaraku, My brethren, sebagai jemaat Tuhan, as the church of the Lord, saudara harus tertanam di satu jemaat Tuhan dan harus di situ bertumbuh dengan baik. you need to be planted in a local church and grow there. Amin. Amen? Jangan pindah-pindah. Yeah, so don't always keep moving. Saya punya jemaat ada satu, I have one church member. dapat masalah di gereja ini, He got a problem in one church. dia pindah lagi di gereja yang satu. Then he moved to another church. Di gereja yang satu dia ternyata di situ dia ada bermasalah lagi In the second church he has a problem. dan dia pindah lagi. And he moved to another church. Bagaimana dia dapat bertumbuh dengan baik? How can the person grow well? Karena dari gereja satu ke gereja yang lain, Because from one church to another church, dia harus mengalami yang namanya penyesuaian diri lagi. because every time he changed the church, he need to be in this Dan terus dia adaptation. mengalami seperti itu. He need to adapt first. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, My beloved,
Jadi orang seperti ini So people like sulit dia untuk bertumbuh di dalam kerohaniannya. it will be hard for him to grow. Apalagi dia akan dewasa secara rohani. Difficult to grow spiritually, difficult to become mature spiritually. Kenapa? Why? Karena dia tidak tertanam dan tidak mau bertumbuh di situ. Because it's not planted in the church, it's not growing well. Apa sih tujuan gereja? What is the purpose of church? Gereja itu membawa umat Tuhan. So the function of a church is Gereja to itu bring the membawa people, jemaat Tuhan agar jemaat Tuhan to bring the people boleh hidup di dalam kebenaran. to live in righteousness. Karena Yesus adalah kebenaran. Because Jesus is the righteousness. Amin. Amen. Haleluya. Yesus adalah kebenaran itu. So Jesus is the righteousness. Dan tujuan kita sebagai umat Tuhan So our purpose as the people of the Lord, beribadah kepada Tuhan. come to Him, worship, Hanya kita ingin supaya masuk surga. and going to Amin. Amen. Ingin masuk surga. Want to go to heaven. Bukan cari popularitas Not looking for popularity di dalam ibadah. in the service. Amin. Amen. Kita baca ayat selanjutnya. The next verse. Ayat 14 pasal 92. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Verse 13 of Psalms 92. Planted in the Lord's temple, they will flourish in the courtyard of our God. Di mana saudara akan ditanam? Where should we be planted? Firman Tuhan berkata ditanam di bait Tuhan. The Bible says planted in the Lord's temple. Jika dia tertanam di bait Tuhan, So if planted in the Lord's temple, dia akan menghasilkan buah. then they will flourish. Karena Allah sendiri Because God Himself adalah sumber segala sesuatu. is the source of everything. Sumber kehidupan, Source of life. sumber berkat. Source of blessing. Amin. Amen. Ada seringkali orang hanya mau diberkati. Many times people just want to have the blessings. Ya. Mencari gereja hanya ingin diberkati. Looking for a church, looking for blessings. Mencari gereja hanya karena takut dihukum. Or looking for the church because fear of punishment. Karena kalau tidak ikut Tuhan If I don't follow the Lord, akan ke neraka, maybe I will go to hell. akan dihukum. Or I will get punished. Banyak orang percaya, Many people believe. hanya sekedar percaya, Many people just believe, tetapi tidak hidup dengan kebenaran sesungguhnya. but not living in the true righteousness. Hidupnya jatuh bangun, So they have this up and down lives. jatuh bangun. Up and down. Tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Not living seriously for the Lord. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kembali, But the word of us remind us the word of God. orang-orang percaya umat Tuhan yang tertanam di baitnya akan bertunas Those planted in the Lord's temple, they will di flourish pelataran Allah itu sendiri. in the courtyard of our God. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, My beloved, Efesus 4 ayat 15 Ephesians chapter 4 verse 15 sampai 16. until 16. Mari kita membuka. Let's open it. Efesus 4 ayat 15 dan 16. Ephesians 4. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan. Semua baginya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Ephesians 4 verse 15. Instead, by speaking the truth in love, we will grow up completely and become one with the head, that is
one with the Christ. 16, in whom the whole body is united and held together by every ligament with which it is supplied. As each individual part does its job, the body builds itself up in love. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. So, beloved brethren, Efesus kembali mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang yang berpegang kepada kebenaran, so this letter reminds us that for everyone that holds to the righteousness, dia bertumbuh di dalam segala hal. holding the truth, that person is growing in everything. Bertumbuh di dalam segala hal. Grow completely. Apa yang dimaksud bertumbuh dengan segala hal? What does it mean grow up completely? Jadi bukan satu bagian saja. So it means not just one Bukan specific part only, bukan satu elemen saja. not just in one element only. Kalau kita punya bayi, If we have a baby, kalau yang bertumbuh hanya giginya, imagine the one growing is only the teeth. kira-kira seperti apa dia? What will the baby become? Lalu kalau yang bertumbuh hanya kakinya, Or the one that is growing is only the feet. lucu apa enggak? Will it become funny? Ya kan? Kalau yang bertumbuh hanya badannya, If only the body grows, kakinya masih kecil, tangannya masih kecil, but the leg and feet stay small. atau yang bertumbuh hanya kepalanya, Or maybe only the head grows. kayak kartun barangkali ya. It will become like cartoon character. Mungkin orang tuanya sedih melihat dia. The parents will be sad looking at this baby. Kenapa dia tidak bertumbuh dengan maksimal? Why the baby doesn't grow up? Kenapa dia tidak bertumbuh dengan normal? Why doesn't grow up completely, normally? Kalau kita melihat dia bertumbuh dengan normal, When we see the baby grows normally, semuanya bertumbuh, everything grows. seluruh tubuhnya bertumbuh, The whole body grows. begitu indah dan sempurna. It's beautiful, it's perfect. Kita melihatnya begitu senang sekali. And when we see the baby, we feel so Orang tua happy. melihatnya senang sekali. The parents will feel so happy. Tuhan juga begitu. The Lord also like that. Dia ingin supaya umatnya bertumbuh di dalam segala hal. He wants us, the church, to grow in all things. Bukan hanya hal jasmani saja, Not just physically, tetapi justru di hal rohani. but also spiritually. Seluruh aspek hidup kita bertumbuh dengan baik. All aspects of our lives grow. Amin. Amen. Haleluya. Hallelujah. Nah, Tuhan rindu supaya ada pertumbuhan rohani. So it's the Lord's desire Umatnya menjadi dewasa rohani. for spiritual growth. It's His design. Kenapa? Karena di dalam pertumbuhan Because in growing, Allah ingin God supaya di wants dalamnya ada buah. there are fruits. Sama seperti pohon itu tadi. Just like the tree we spoke about. Kalau pohon itu sudah menjadi dewasa bertumbuh dengan baik, When the tree has grown up completely, bertumbuh dengan sempurna, grow up perfectly, bertumbuh dengan normal, grow up normally, sang penanam pohon, then the tree planter dia senang kalau pohonnya itu menghasilkan buah, will be happy when the mengeluarkan tree buah pada ranting-ranting pohon itu. produce fruits. Apa yang terjadi saudaraku kalau pohon itu tidak berbuah? What happens if a tree doesn't bear fruit? Di tempat saya In my place, ada seorang kakek, there is a grandfather. dia tanam pohon, He planted a tree, pohon kelapa ditanamnya. coconut tree he planted. Dia tunggu And then he waited bertahun-tahun. for years. Ketika tiba waktunya pohon itu dewasa, When the time has come, the Dia- years, dia berharap he was supaya hoping pohon itu berbuah. so that the tree bear fruits. Tetapi ternyata pohon itu tidak mau berbuah. But apparently the tree didn't grow any fruit. Pohon itu tidak mau mengeluarkan buah. The tree doesn't want to bear any fruits. Padahal pohon itu bagus. It was a very nice coconut tree. Pohon itu sehat. It was healthy tree. Kenapa tidak berbuah? Why doesn't it bear fruit?
Karena ada masalah di dalamnya, dia tidak berbuah. Because there's a problem inside. Dia tunggu 1 tahun lagi, So he waited another year, tidak lagi berbuah. also no fruits. Lalu ditunggunya lagi 1 tahun lagi, And then he added one more year to wait. dan seharusnya pohon itu berbuah, It's supposed to bear fruit, tapi ternyata masih tidak berbuah. but still it didn't bear any fruit. Akhirnya pohon itu ditebang sama sang pemilik pohon itu. Finally, the owner of the tree cut the tree down. Dan pada akhirnya pohon itu pun tumbang. And then the tree fell. Alkitab mengatakan di dalam Yohanes pasal 15 In John 15, ayat yang kelima, verse 5. di situ berbicara tentang pokok anggur. It's talking about the vine. Bagaimana pokok anggur yang tidak berbuah. So if the vine doesn't bear fruit, Pada rantingnya dan pokok anggur itu, ya, doesn't bear fruit at the branches, what happened to that vine? ditebang dipotong, ya. Finally it was cut Demikian down. bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. John 15 verse 5. Kita perhatikan di ayat yang kelima ini, I am the Yesus vine. berkata, I am the di vine. luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. I am the vine, you are the branches. The one who abides in me while I abide in him produces much fruit. Because apart from me you can do nothing. Yesus sendiri adalah pokok anggur yang benar itu. So Jesus is the vine. Sedangkan saudara dan saya jemaat Tuhan adalah ranting-rantingnya. You and I are the branches. Jika jemaat Tuhan tidak tinggal pada pohon itu, If the church doesn't dwell in the vine, jika ranting-ranting itu terpisah dari pohon itu, if the branches are separated from the vine, maka dia tidak dapat berbuat apa-apa. then it cannot do anything. Dia tidak dapat berbuah. It cannot produces much fruit. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus, The one who abides in ia me, dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. verse 6, unless a person abides in me, he is thrown away like a prune branch and dries up. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan Verse ke 6, dalam api lalu dibakar. people gather such branches, throw them into a fire, and they are burned up. Inilah akibatnya kalau pohon itu tidak berbuah, So this is what happened when a tree doesn't grow dipotong fruit. dan dibakar. It will be cut down. Allah juga ingin supaya umatnya berbuah. So the Lord wants His people, the church, to Yesus bear fruit. ingin jemaatnya supaya menghasilkan buah-buah pertobatan. It's Jesus' desire so that the church produce these fruits of repentance. Ya. Supaya kita hidup di dalamnya dan kita tidak terpisah dari kehidupan Yesus. We need to live in Him and should not be separated from Him, from Jesus. Kalau orang yang terpisah dari kehidupan Yesus, When we are separated from Jesus, maka tidak akan berbuah. then we cannot produce fruit. Ilustrasi tentang pohon yang tidak berbuah yang ditebang tadi, So the illustration about the tree that was cut down, itu adalah orang-orang Kristen yang beribadah kepada Tuhan, it's about Christians who go to Sunday services, tetapi tidak melakukan perintah Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. but they don't do God's will in their daily lives. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Beloved brethren, Matius 7 jelas di sana mengatakan, in Matthew 7, it is Matius 7 ayat explicitly said, 21. Matthew 7:21. Ya. Matius 7 ayat 21 mengatakan bahwa Matthew 7:21 says that bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, it's not everyone that cry, Lord, Lord, yang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, will get into the kingdom of heaven, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. but only the person who keeps doing the will of the Father. Kenapa banyak orang Kristen tidak berbuah? Why many Christians are not fruitful?
Karena dia tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Because they are not doing the will of the Father in heaven. Secara lahiriah dia beribadah, Physically they go to the service, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. but their heart is far away from the Lord. Di luar sering melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Out there keep doing things that is not God's will. Dia tahu firman Tuhan, They know God's word. dia mengerti firman Tuhan, They understand God's word, tetapi dia tidak melakukannya. but they don't do it. Inilah orang-orang Kristen yang dikatakan tidak berbuah. These are what we call unfruitful Christian. Akibatnya apa kalau tidak berbuah? What happened in the end? Ditebang. Will be pruned out, will be cut down. Ditebang. Will be cut down. Mau ditebang? Do you want your life to be cut down? Saya tidak mau. Me, I don't want. Saya mau berbuah. I want to be fruitful. Katakan kanan kirinya, mari kita berbuah. Tell your left and right, let's be fruitful. Ketika Tuhan Yesus melihat pohon ara, So when Lord Jesus looked at the tree, dan dia pengen makan hasil dari buah pohon ara itu. he wanted to eat the fruit from one tree. Saat itu dia lapar. At that time he was hungry. Tetapi ketika dia datang ke pohon ara itu, dia melihat pohon ara itu tidak ada buah. But when he came to the tree, he found no fruit. Yesus murka kepada pohon itu. And then Jesus was angry Dan Yesus mengutuk pohon itu. and he cursed the tree. 3 hari kemudian pohon itu menjadi kering. 3 days later, the tree dries up Dan pada akhirnya mati. and finally died. Banyak orang-orang Kristen yang sedang kekeringan rohani. Many Christians are dry Bahkan spiritually. mati rohaninya. Even the spirit dead. Secara lahiriah dia beribadah. Physically they go to church, Tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. but their heart is far from the Lord. Jelas dikatakan dalam Matius 7 tadi ayat 21. It's written, Ada begitu banyak orang yang berseru kepada Tuhan. it's written clearly in Matthew 7:21. Many people keep saying, Lord, Lord, Tetapi mereka ditolak Tuhan. but they were rejected. Orang-orang ini dia komplain kepada Tuhan di ayat yang ke-22. If you continue to read in verse 22, these people complain to God. Mereka berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Matthew 7:22, they say, Lord, Lord, we prophesied in your name. Kami mengusir setan demi namamu. We drove out demons in your name. Setannya lari ke birit-birit. Yeah, the Satan ran away. Tetapi apa yang terjadi di ayat yang ke-23? But what happened in verse 23, Matthew 7? Aku tidak mengenal, Jesus said, Kamu. I never knew you. aku tidak mengenal kamu, kata Yesus. I never knew you, Jesus said. Kenapa Yesus berkata demikian? Why he say that? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Because they don't keep doing the will of the Father in heaven. Tuhan melihat hati kita. So the Lord pay attention at our heart. Ketika dalam ibadah, In the service, Tuhan tidak melihat fisik kita. he doesn't focus on our physical appearance. Tuhan tidak melihat penampilan kita dengan baju yang bagus, dengan pakaian yang mahal. It is not our appearance, our nice suit, or expensive clothing. Yang Tuhan lihat hati kita. What he's looking for is our hearts. Amin. Amen. Tuhan melihat hati kita. He sees our hearts. Saudara tahu kisah Daud? Do you know David's story? Daud diurapi menjadi raja oleh Samuel. David was anointed by Samuel to become king. Siapa Daud? Who is David? Daud hanya pengembala domba ayahnya yang sedikit. David is a shepherd and he takes care of this small number of sheep belonging to his father. Alkitab mengatakan dia hanya mengembalakan domba-dombanya itu 2-3 ekor. The Bible recorded the sheep that was shepherded by David was only 2 or 3 sheep. Tetapi Daud dia memuji Tuhan dengan ketulusan hatinya. But Di, David, di padang rumput di mana dia mengembalakan domba-dombanya. but he praised God from his heart in the field. Hatinya dekat dengan Tuhan. His heart is close to the Lord. Hidupnya penuh dengan pujian penyembahan kepada His Tuhan. life is full of praise and worship to the Lord.
Daud pintar memainkan kecapinya hanya untuk memuji Tuhan. The Lord plays the instruments well. And he plays it only to worship God. Ketika Samuel datang ke rumah ayahnya. So when Samuel went to the house of Jesse untuk mengurapi anaknya yang Tuhan perintahkan kepada Samuel untuk diurapi menjadi raja. to anoint one of the son in that house to become the king. Posisi Daud waktu itu masih di padang, At that time, Mengembalakan. David was still in the field, mengembalakan domba-domba ayahnya yang 2-3 ekor itu. shepherding his father's sheep, only 2 or 3 sheep. Anak-anak yang lain sudah pada berkumpul. And then David's older brothers, they are already gathered. Termasuk ada Eliab yang di situ yang menjadi panglima perang. And then there is one son called Eliab. He's a soldier. Mereka berpikir inilah orang yang akan diurapi oleh Samuel karena dia orangnya gagah, And Samuel think this must be the one because he looks so good. hebat berperang. He is a good warrior. Ternyata bukan. Apparently no. Samuel bertanya, Samuel asked, hanya inikah lagi anakmu Isai? Dia bilang. Are these only your children? Only these, Jesse? Oh, masih ada satu. And he said, oh, there's one more. Masih ada satu. One more. Cuman dia masih muda sekali. But he's just too young. So young. Dia ada mengembalakan domba di padang sana. He's shepherding the sheep in the field. Panggil dia, kata Samuel. Call him, Samuel said. Dan Daud dipanggil oleh abangnya Eliab. And David was summoned by his brother Eliab. Dijemput dari padang He was, pengembalaannya. and then he came from the field. Dan ketika Daud datang di situ, And when David arrived, hadirat Tuhan langsung turun. the presence of God came. Dan Samuel berkata, And then Samuel said, ini orangnya, this is the one. ini orangnya. He is the one. Mereka keheranan, And everybody amazed. kok bisa How come? masih muda So young. yang tidak punya pengalaman apa-apa, And this young man has no experience. tetapi Tuhan melihat hati Daud. But the Lord sees David's heart. Tuhan melihat hati Daud. He sees David's heart. Tuhan bukan melihat keperawakan yang begitu indah, He doesn't see the stature. badan yang kekar. He doesn't see the muscular body. Tidak. No. Yang Tuhan lihat hanya hati. What he seeks is the heart. Oleh sebab itu saudara, That's why, brethren, kita datang kepada Tuhan, kita membawa hidup kita, hati kita, when we come to God's presence, we bring our lives, untuk our kita hearts, persembahkan kepada Tuhan. and we bring it as offering to God. Ketika kita mempersembahkan itu, When we offer those, dan Tuhan melihat hati kita dengan sungguh-sungguh, and God sees that we are sincere in our heart, perkenanan Tuhan akan turun atas kita. then the blessing of the Lord Amen. comes down on us. Yang tidak mungkin baginya akan mungkin. What is impossible becomes possible. Yang mustahil bagi manusia akan menjadi mungkin bagi Allah. Things that cannot be done by human, it's possible for the Lord. Saudara mau tahu kisah saya? Do you know my story? Saya tidak pernah berpikir menjadi hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. I never have planned to become servant of God and then preach the word Saya of orang God. yang rusak. I am a broken person. Saya peminum, pemabuk, I was a drinker, alcoholic, dan perokok berat. also heavy smoker. Saya dari SMP sudah merokok. From junior high, I was already a smoker. Sampai dengan api rokok dengan guru saya ketahuan merokok. And then one day, my teacher found that I was smoking. Saya nakal, I was naughty. ya. Saya tidak pernah menyangka dan menunggu menjadi hamba Tuhan. So I never expected that God would call me to become His servant. Dulu saya tak mau. Karena menurut saya hamba Tuhan itu namanya juga hamba. In the past, I said no, because the name is servant. I don't want to become servant. Saya bilang saya nggak mau jadi hamba. I said I don't want to be servant. Saya mau jadi bosnya saja. I want to be the boss. Tetapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. But God has an amazing plan. Apa yang tidak pernah saya pikirkan secara manusia, What never comes to my human mind,
Sampai hari ini saya masih melayani Tuhan. Until today, I still serve the Lord. Saya juga nggak ngerti apa maksud Tuhan. I also don't really understand what is His meaning. Itu sebabnya setiap Bapak Ibu yang ada di sini, So that's why for all of you here, itu semua karena rencana Tuhan. you are here because of God's plan. Tuhan punya rencana yang indah dan baik dalam kehidupan kita. God has a beautiful and good plan in your lives. Karena Dia tidak mau umatnya itu binasa. He doesn't want us, His people, to perish. Karena Dia tidak mau umatnya itu dirampas oleh iblis. He doesn't want His people to be taken away by the devil. Hari-hari ini These days, iblis bekerja dengan keras. the devil works hard. Kita juga harus tetap bekerja keras So we too have to work untuk hard mengalahkannya, to defeat them, untuk mengalahkannya. to defeat the devils. Oleh sebab itu, That's why kita harus berbuah di dalamnya. we need to be fruitful in Him. Kalau tidak berbuah, If we do not produce fruit, akan mengalami resiko sendiri. we must take the risk. Akan ada konsekuensi tersendiri There will be consequences untuk kita dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah. So we need to be planted, we need to grow, we need to be fruitful. Di mana kita bergereja, Wherever we are, kita harus punya komitmen. we need to have commitment. Kalau tidak ada komitmen, Without commitment, akan mengalami kesulitan. then we will have difficulties. Makanya banyak anak-anak Tuhan yang jatuh. That's why many children of God Banyak now anak-anak Tuhan yang fall. tidak bertahan di satu tempat. Many of them cannot Di mana- stay committed in one place. Di mana dia dibina rohaninya di situ. We need to have a place where we are mentored spiritually. Oleh sebabnya kita harus memiliki komitmen yang kuat dari Tuhan. That's why we need to have a strong commitment from the Lord. Ya, harus punya komitmen. We need to have commitments. Karena tanpa komitmen kita akan mudah jatuh. Because if we have commitment, then we do not fall easily. Ketika saya mengenal Tuhan, So when I start to know the Lord, saya jatuh bangun. my life was up and down. Saya sudah melayani Tuhan, At that time, I've been serving the Lord, jatuh lagi, and then fall again, merokok lagi, smoke again, saya minum lagi. drink again. Awalnya diam-diam First, I did it quietly, biar nggak ketahuan sama orang-orang yang dilayani. so that the church that I serve to, so that they don't know. Tapi ternyata kita bisa bersembunyi kepada Tuhan. Yes, we can hide in front of people. Maaf, kita bisa bersembunyi kepada manusia. So we can hide in front of people, Tetapi kepada Tuhan tidak bisa kita bersembunyi. but we cannot hide from the Lord. Mata Tuhan ada tertuju di mana-mana. His eyes is everywhere. Saya bertobat. So I repented. Saya berjanji sama Tuhan. I promised to the Lord, Saya tidak akan lagi seperti ini. I will not be like this anymore. Saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. I want to serve you seriously, Lord. Walaupun dalam pelayanan saya penuh dengan penderitaan. Even though in my ministry, lots of sufferings. Karena saya pelayanan di daerah di daerah-daerah di kampung-kampung. Because I do ministry in remote areas. Pernah satu ketika One day, saya pelayanan in the ministry, di kampung yang belum ada listriknya. in this village without any electricity. Saya harus pelayanan di kampung itu. So I had to minister there in that village. Sekitar tahun 2003 yang lalu. It's around in the year 2003. Sudah berapa tahun yang lalu? So it's so many Kurang years lebih ago. 20 tahun yang lalu. 20 years ago. Kami berangkat pelayanan udah gelap. We went there when it's already night. Karena waktu itu hujan rintik-rintik. So at the time it was drizzling. Kami pikir nanti berhenti hujan baru kami jalan. We thought, okay, let's wait until the drizzle stop, then we will go on our journey. Tetapi ternyata hujannya nggak berhenti-berhenti, terus merintik. But apparently it didn't stop, it keeps drizzling. Akhirnya kami jalan. So finally we started the journey. Kami pakai obor. We used torch. Obornya diisi apa, minyak tanah. So we put in kerosene in the torch. Lalu dikasih apa, sumbunya itu kasih kertas biar dia bisa menyala. So we put this some paper there, Kami berangkat pakai obor.
And then we started the journey with the torches. Ada satu teman saya yang nemanin saya. So there was a friend that was with me. Dia paling duluan bawa obor. He took one torch. Saya di belakang. I was behind him Biar saya lebih bisa lihat jalan lebih terang. so that I could Karena see. kalau obor itu lebih terang di belakang daripada yang bawa obor. So if you're using torch, it is brighter behind the torch. Cuman resikonya But the risk is yang di belakang pasti hitam hidungnya. the person walking behind the torch, the nose will become black Kena asap obor itu. because of the smoke from the torch. Lalu pada waktu itu So one day, at that day, sudah mau dekat kampung itu, tiba-tiba obornya ini padam. when we were quite close to the village, suddenly the torch died Gara-gara kena hujan itu. because of the rain. Akhirnya kami gelap. So it's all dark. Kami berjalan dengan gelap-gelap untuk bisa sampai ke kampung. We were walking in the dark to reach that village. Rupanya di tengah-tengah jalan di depan kami So apparently in that path in front of us, ada sesuatu yang menghalangi. there is something blocking. Teman saya tadinya yang duluan, So my friend who was walking in front of me, akhirnya dia nggak mau duluan. so he didn't want to go first anymore. Dia bilang, saya takut duluan karena sudah nggak ada lampu lagi. He said, "Oh, I'm scared to walk in the first position because there's no more light. Kamu yang duluan, dia bilang. Now you go in front." Saya duluan. So I walk in front. Tiba-tiba saya nabrak sesuatu. Suddenly I hit something Saya jatuh. and then I fell down. Ketika saya jatuh, saya harus topang dengan tangan saya. When I was falling, I need to find support. I try to grab something with my hand, Tiba-tiba di bawah ada rasa hangat-hangat gitu. and I felt something warm down there. Kok ini hujan ada yang hangat-hangat di bawah? So I was thinking, why in the rain there's something warm down here? Bingung saya. I was confused. Sekali saya angkat So tangan when I saya, lift up my hand, saya cium. and I smell it. Rupanya ada roti yang baru keluar dari pantat sapi. So it was bread coming out from the bottom of cow. Aduh Tuhan, saya bilang, I said, "Oh Lord, beginikah jadi hambamu ini? becoming your servant like this? Kok bisa seperti ini? How come like this?" Sapi tiba-tiba melintang di jalan. So suddenly there is a Sudah suasana cow there gelap, in the middle of the Tertabrak pathway. sapi, rupanya dia buang kotoran di situ. So I hit the cow, and the cow was just doing like number 2. Itu pengalaman pahit saya dalam pelayanan. So that's my experience in ministry. Saya rasanya nggak kuat Tuhan, saya bilang, kalau pelayanan seperti ini. So I asked, "Lord, ministry for you like this. Why?" Tapi di lain hari Tuhan memberikan penghiburan-penghiburan But in yang luar biasa. other days, God gave such a joy in the heart. Memiliki pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. He gave beautiful experiences with Him. Kadang-kadang Tuhan itu seperti bercanda dengan kita. Sometimes God is like kidding with us. Kadang-kadang kita dibawa di sesuatu yang menyakitkan kepada kita. Sometimes we experience something that is hurtful to us. Dia sedang memproses kita. He is processing us. Saya juga pernah sakit, I also was sick. nyaris mati saya. I almost died. Dokter di Indonesia memvonis saya itu sudah kena stroke. Indonesian doctor diagnosed me with stroke. Pesan dokter itu, The doctor said, Bapak jangan sampai jatuh. you Hati-hati dalam berjalan. should never fall down. Be Kalau- careful when you're walking, Kalau Bapak jatuh, because if you fall down, nanti akan fatal. it could be fatal. Saya takut sekali. So I was so afraid. Aduh Tuhan, saya Lord, bilang, I said, saya masih muda ini. I'm still young. Anak-anak masih kecil. My children are still small. Istri juga masih cantik Tuhan. My wife also still beautiful, Lord. Tapi ketika saya berobat waktu itu di Timberland, Kucing. And then after that, I went to the hospital in Timberland, Kuching. Dengan Pastor Thomas kami sambil pelayanan. At that time, I was with Pastor Thomas, also doing ministry at the same time. Pastor Thomas juga punya pergumulan dengan penyakitnya waktu itu. Pastor Thomas also had an illness at the time.
dia mengalami ada sesuatu di otaknya. He had something in his brain. Bahkan dokter memvonis dia kena kanker otak. His doctor diagnosed him with brain cancer. Dan pernah kami waktu pelayanan di Miri, Once when we were in ministry in Miri, beliau sempat mati beberapa menit he died in several minutes karena penyakitnya. because of his illness. Saya juga heran dengan beliau sampai hari ini terus sehat. So I'm confused with Pastor Thomas. Why until today he's healthy? Kenapa saudara? Why? Karena beliau sekarang bergaul dengan Tuhan. Because now he is in constant Tuhan communication with pakai the Lord. beliau dengan luar biasa. God used him in a powerful Dulu kami way. sama-sama sengsara juga pelayanan di daerah-daerah. So together the two of us had our sufferings in ministry in the remote areas. Beliau juga banyak mengalami caci maki dan mengalami dizolimi sama, So people gossip orang-orang. about him, people defame him, tetapi beliau tetap bertahan but he keeps going forward karena beliau hidup di dalam kebenaran Tuhan. because he dwells in the Tuhan nyatakan. righteousness. So the Lord protects him. Hari-hari ini Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. These days God used him in an amazing way. Pelayanannya Tuhan pakai dengan luar biasa. God used his ministry in powerful ways. Singkat cerita saya berobat di sana juga. So long story short, I go to the same hospital with him. Saya berobat di Kucing. I was in Kuching. Dokter Kucing bilang, So the doctor in Kuching said, Bapak depresi. you have depression. Saya bingung, saya nggak pernah rasa depresi. I was confused. I said, I never feel depressed. Kenapa saya depresi? Why am I in depression? Puji Tuhan sampai hari ini Praise God, until today, saya sehat. I am healthy. Yeah. Amin. Amen. Karena saya berserah kepada Tuhan. Because I surrender everything to God. Saya mau hidup saya betul-betul saya mau memuji Tuhan. I want my lives to be really praising God, Mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. sincerely with Him. Saya serahkan seluruh kehidupan saya. I give all my lives to Him. Tuhan masih mau pakai. And He still want to use. Itu juga yang terjadi sama Pastor Thomas hari ini. Sampai hari-hari ini saya melihat The same thing also happened to Pastor Thomas. beliau semakin sehat. I see Pastor Thomas nowadays, he becomes healthier. Saya percaya beliau sudah tidak ada lagi I trust gangguan-gangguan. there are no more disturbances in him. Karena dulu seringkali kalau dia mengalami sakit, Many times in the past when the attack, the illness come, beliau sering chat saya, minta tolong doakan. often he will texted me, ask me to pray for him. Luar biasa. Really amazing. Tuhan Yesus dahsyat. Lord Jesus is amazing. Amin. Amen. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, That's why, beloved brethren, sebagai jemaat dan umat Tuhan yang ada di Singapura ini, as Church of God in Singapore, mari ya saudara tetap tertanam, tetap bertumbuh di gereja ini. stay planted, stay growing in this church. Dan saudara akan melihat buah-buah yang luar biasa. You will see amazing fruits. Amin. Amen. Jadi ruangan ini bukan hanya dipenuhi hanya sedemikian orang. So that this room is not filled with certain Dan numbers. melalui buah itu gereja ini akan lebih penuh lagi. But through your fruits, this church will be filled Mungkin more. ini lebih sesak lagi dengan jiwa-jiwa. This place will be more crowded with people. Dan harus cari tempat yang lebih besar lagi. Then need bigger place. Amin. Amen. Biarlah setiap jiwa-jiwa dimenangkan hanya bagi Tuhan. So let all souls, all people come to the Lord. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Because for Him nothing's impossible. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. For the Lord nothing's impossible. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Nothing is impossible for Bagi Him. Tuhan
berdiri. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Kami kuat karena Engkau menopang kami, Tuhan. Karena Kau menopang. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari saudara, bagi Tuhan tak ada sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Baginya kita ada yang mustahil dalam kehidupan kita. Dia akan membuat yang tidak mungkin menjadi pulihkan. Oh, begitu tak ada yang mustahil. Nothing is impossible for you, guys. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Bagimu tidak ada yang mustahil dalam hidup kami. For you, nothing is impossible. Hidup kami milik Tuhan. Our lives belong to you. Kami ada di sini karena Tuhan. We are here because of you, Lord. Engkau punya rencana yang indah dalam hidup kami. You have beautiful plan in our Terima lives. kasih Bapa. We thank you, Father. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. We have heard your word. Tanamkan firman-Mu di hati kami. Plant your word in our heart. Biar kami boleh berjalan dengan firman Tuhan. So that we can walk with your word. Sehingga kami tidak terantuk. So that we do not falter. Hidup kami ada di dalam rencana Tuhan. Our lives is in your plan. Terima kasih Tuhan. Thank you, Father. Terpuji Engkau. We praise you. Kami bersyukur. We give thanks. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. In Christ Jesus our Lord we pray. Amin. Amen. Haleluya. Semua saya undang boleh duduk kembali. Puji Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami bersyukur Tuhan. Firman-Mu yang meneguhkan setiap kami, menguatkan setiap kami Tuhan. Untuk kami berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa Engkau yang memberkati lebih lagi hamba-Mu dimanapun berada. Engkau pakai Tuhan. Biar kesaksian demi kesaksian Tuhan Yesus boleh menguatkan setiap orang-orang yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberi Tuhan Yesus yang terbaik Tuhan Yesus untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau berkati berlimpah-limpah setiap kami yang memberikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman. Welcome to Father's Love Church Singapore. This weekly news. Worship service every Sunday at 10 a.m. and 2 p.m. Singapore time. On-site service at 10, Kaki Bukit Road 1 #0105 KB Industrial Building. Online service by YouTube, Facebook, and Zoom. Let's invite all friends.
Morning Blessing every Monday to Saturday, 6 a.m. Singapore time. Healing Worship every Wednesday at 7 p.m. Indonesian time or 8 p.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube channel Tom's Halias TV. Coffee Time in the Podcast with Dead Tony every Monday and Friday at 7 p.m. Indonesian time or 8 p.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube channel Tom's Halias TV. Sunday service August 13th, 2023 with Pastor Thomas Kandra. Make sure you will join us. With love, we waiting of you for worship together. And we welcome those of you who join us for worship for the first time today. Look forward to next Sunday's worship. Happy Sunday and God bless you all. Puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah yang kita ini, saya mengundang semua jemaat boleh bangkit berdiri. Welcome to Father's Love Church Singapore. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Praise be your name. Kami bersyukur di penghujung ibadah ini. We are thankful at the end of the service. Kami akan menyelesaikannya. We are going to end it. Diberkatilah seluruh kehidupan kami. Bless all our lives. Diberkatilah keluar masuk kami. Blessed be when we are coming in, when we are going out. Diberkatilah seluruh kehidupan umat-Mu. All the lives of your people are blessed. Diberkati tempat pengidikan mereka, bakul adonan mereka. Blessed be their work. Diberkati buah kandungan mereka. Their wombs. Bahkan diberkati seluruh anak cucu dan keturunan Even their umat. children and grandchildren, all Hanya di dalam are berkat blessed. nama Allah Bapa, In the name of the Father, Allah God, Putra, Allah Roh Kudus, Father, and the menyertai Lord, kehidupan kami sekalian. and the Son and the Dulu, Holy sekarang, Spirit. sampai selama-lamanya. Now until forever. Nama Tuhan dipermuliakan. Name of the Lord be glorified. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Yang percaya, yang diberkati katakan And those who amin. believe say